sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelumnya patutnya kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya yang masih memberikan kita kesehatan untuk berkumpul lagi di tempat ini. Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Kepala Sekolah Santo Arnoldus Jansen, Pater Apollonarius Wawo, yang kami hormati semua panitia dan pembina yang hadir, yang kami hormati seluruh tamu undangan, para peserta, dan rekan-rekan sastra. Selamat datang dalam lomba baca puisi kategori Kota Kupang tahun 2026 yang diselenggarakan hari ini Januari 12 tahun 2026. Sebelumnya perkenalkan saya Janet Seno dan saya Oslin Mamula yang akan memandu perjalanan acara ini sampai dengan selesai. Pembacaan puisi seringkali disebut deklamasi, kesenian yang melibatkan penghayatan dan ekspresi untuk menyampaikan pesan penyair kepada pendengar. Dengan itu, kami tidak sabar untuk menyaksikan penampilan-penampilan dari seluruh peserta lomba baca puisi pada hari ini. Selanjutnya, kami persilakan pembina komunitas sastra untuk memberikan sambutan. Kepada Kak Nong Yongson, kami persilakan. Karena perubahan. Kemudian kami persilakan kepada Kepala Sekolah SMA Santo Arnoldus Jansen untuk memberikan sambutan sekaligus secara resmi membuka acara. Kepada Pater Apollonarius Wawo kami persilakan. Salam. Salam. Saya menggunakan kata ini yang lazim digunakan di Kota Kupang. Karena itu baiklah saya menyapa sekali lagi. Salam. Yang berbahagia dan yang terdidik, Bapak Ibu, para pendamping peserta lomba baca puisi, juga Ibu Hanifah dan Bapak Nong sebagai juri, Ibu Hanifah dari Balai Bahasa dan Pak Nong dari pegiat literasi, konsultan pendidikan dan penulis buku. Dan adik-adik semua yang berbahagia dan yang terdidik. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih berlimpah untuk 8 sekolah Kota Kupang dan Kabupaten Kupang yang sudah dan sedang menyiapkan adik-adik untuk mengikuti lomba baca puisi pada hari ini. Terima kasih kepada para guru pendamping. Ada kepala sekolah Bapak Wens, ada kepala sekolah SMPK Gregorius Burahen, ada frater, ada Bapak Ibu guru yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya. Kami berterima kasih sekali karena kehadiran. Dan ini adalah momentum pertama SMA Arnoldus Jansen menyelenggarakan satu lomba di tingkat Kota Kupang, terutama lomba baca puisi. Satu puisi wajib diambil dari sastrawan NTT dan puisi pilihan diambil dari peserta SMA Santo Arnoldus Jansen. Hasil dari tulisan puisi mereka itu menjadi salah satu puisi pilihan. Dan pada besok itu ada bedah 2 buku, 1 buku
cerpen, kumpulan cerpen, dan yang lain adalah kumpulan puisi. Dan karena itu, pada tempat ini saya juga mengundang Bapak Ibu, adik-adik sekalian untuk juga hadir besok untuk mengikuti bedah buku yang dihadiri oleh dua pembicara dengan latar belakang pendidikan doktoral. Masing-masing mereka juga punya kompetensi di bidang literasi, sastra, dan budaya. Yang kedua, kita mengharapkan agar proses lomba hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Karena itu, saya minta kepada adik-adik semua yang hadir pada kesempatan ini untuk menjaga keheningan. Menjaga keheningan adalah bagian dari kemampuan kita untuk mendukung adik-adik yang membaca. Sekali lagi, menjaga keheningan adalah bagian dari kemanusiaan kita untuk mendukung adik-adik membaca puisi wajib dan puisi pilihan. Yang ketiga, selamat bagi semua peserta. Juara bukan tujuan. Tujuannya adalah kita bisa tampil. Tujuannya adalah kita memiliki jiwa yang kuat, mental seorang pemberani seperti pejuang, seperti Khairil Anwar dan teman-temannya pada masa-masa awal kemerdekaan, dengan gigih membacakan puisi-puisi dengan keberanian, dengan jiwa yang besar. Karena itu saya minta, juara bukan tujuan, tapi yang paling penting adik-adik bisa membacakannya di hadapan juri, di hadapan kami semua dengan jiwa yang besar, dengan kemampuan yang mumpuni. Dan yang terakhir, dengan bantuan Allah Tritunggal Maha Kudus sebagai sekolah Katolik dan dengan doa dari Santo Arnoldus Jansen dan juga Santo Joseph Friday de Metz, saya membuka secara resmi kegiatan lomba baca puisi tingkat Kota Kupang dan Kabupaten Kupang dengan tepuk tangan bersama. Sekian, salam. Terima kasih. Oke, baik, Pater Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru Pendamping, Bapak Ibu Guru Pegawai serta adik-adik peserta lomba, Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati. Sesaat lagi kita akan memulai lomba baca puisi tingkat SMP sekota dan Kabupaten Kupang menyongsong perayaan Pesta Pelindung SMA Santo Arnoldus Jansen. Sebelum kita mulai, saya kembali membacakan nomor urut adik-adik peserta supaya nanti bisa mempersiapkan diri secara baik. Nanti langsung, jadi nanti begitu apa langsung maju sesuai dengan urutan. Baik, nanti untuk tampilan pertama itu dari SMP Kristen Generasi Unggul atas nama Cika Bureni, itu nomor 1. Lalu penampil kedua siswi dari SMP Santo Yosef Noel Baki atas nama Christine Annabel. Untuk urut penampil ketiga dari SMP Santo Yosef Noel Baki, siswi atas nama Windy Teva. Untuk penampil keempat, siswa dari SMP Katolik Giovanni Kupang atas nama Jeremy Naha. Lalu nomor 5, penampil kelima itu siswi atas nama Nicole Stefani dari SMPK Santo Gregorius Buraim. Nomor 6, penampil ke-6 siswi dari UPTD SMP Negeri 2 Kupang atas nama Niwayan Rupadi.
Ibunda tercinta, dalam goresan pena, umbu landu parang. 1965, perempuan tua itu senantiasa bernama duka, derita, dan senyum yang abadi. Tertulis dan terbaca jelas kata-kata puisi dari ujung rambut sampai telapak kakinya. Perempuan tua itu senantiasa bernama korban, terima kasih, restu dan ampunan. Dengan tulus setia telah melahirkan berpuluh lakon, nasib dan sejarah manusia. Perempuan tua itu senantiasa bernama cinta, kasih, sayang. 3 patah kata purba. Di atas pundaknya setiap anak tegak berdiri, menjangkau bintang-bintang dengan hatinya dan janjinya. Puing keyakinan yang payah. Dalam goresan pena, Magdalena Ika Naks. Lihatlah, serat halus mulai membingkai, senyum akrab yang berbisik perlahan, aku lelah. Sebuah topeng teduh, tempat racun bersembunyi damai, menawarkan manis, padahal mematikan harapan. Bukan hanya pada panah yang melesat, tapi pada yang hadir dengan madu dan setiap sapa. Kekuatan sejati tak lahir dari kata yang terlewat, namun dari keberanian mengakui segala rupa. Jika dusta merekah, mekar di taman kita, kebencian pasti menyusul, dingin dan megah. Tanpa tulus dan ikhlas, ikatan menjadi hampa, hanya menyisakan puing keyakinan yang payah. Tak ada mimpi di negeri ini. Karya Yosef Yapitawu. Cakrawala memberinya sepotong rimba sebagai arena merampas kembali kebebasannya. Dikala senyum
yang jahat ini, ia yakin mata itu tak lagi mengejarnya. Di kaki langit, rintik-rintik hujan menapaki yang malam, memberinya sepotong mimpi yang telah hilang dari negeri ini. Emerensiana, karya Germana. Embun mekar di senyummu, mentari terbit di matamu. Engkau adalah rahim semesta. Ragamu ada pada tubuhmu ini, entah sebagai cinta atau suci. Nama yang kau sematkan padaku seperti cahaya yang menemani perjalanan mimpi. Indah, tenang, dan damai. Aku merasa lengkap sebagai bunga. Nyanyian burung-burung berdada kuning adalah tulus yang kau abadikan dalam diriku, Mama. Anak Kara, karya Gerson Poli. BA, di tepi sini gubuk dan karang. Sekali pernah Mama bilang, cerita beta, cerita kau. Bertulis di tanah berselang karang. Di tepi sini, kau datang. Waktu angin muson memperanak diri kami, dan besar dari sisa seberang ruang. BA, angin muson cuma bersiut sendu pada kering seribu hari memuncul, pada nafas sehari pegang turun hujan, pada cerita jagung dan ubi begitu merana. Di tonjolan karang, tapi ada nyiur, ada lontar. Beta tunggu penyedap pulang. Beta minta sedikit nira, atau bersama masa gula dan ketawa. BA, jangan kasih kutuk angin muson. Pukul diva, putih sisanya. Buka lagu, lagu ombak, pukul hari. Tunggu nira, jadi bulan dan rautmu masih bisa suruh. Beri tirai, beri. Menabrak waktu, karya Christina Virena Bell. Pagi sekali aku menegur bayanganku sendiri. Ia bangun lebih cepat, tidak seperti biasanya. Aku mulai menggenggamnya, berbincang. Mengapa tidak
mengajak raga untuk sama-sama bangun. Jiwaku mimpi dengan terbata-bata ia menjawab, ragamu keras kepala, menjadikan malam untuk membuka mata dan pagi untuk menutupnya. Aku ingin pindah pada raga yang waras. Oke, baik. Kita berikan Jiwaku buah karya Yohanes Sangayo Batavia. Di penghujung malam gelap masih menetap. Saat paling kuat ku peluk mimpi, saat paling sering ku berandai, mungkinkah jiwaku tanpamu, Ibu? Bisakah tubuh ini tanpa dekapan, tanpa suara, juga tanpa ingatan tentangmu? Ibu, jiwaku haus, haus akan pesan darimu, haus akan dudukmu di sampingku, haus akan surga kecil di kakimu. Entah apa jadinya raga tanpa jiwa, entah apa jadinya jiwa ini tanpamu, Ibu. Semua hasrat jiwa ini milikmu, Ibu. Aku hanya dulu buah karya Eva Novirna Kila. Malam datang seperti tamu lama, mengetuk lembut pada jendela kenangan. Aku menyalakan lampu, seakan cahaya mampu menyembuhkan luka. Kadang aku berbincang tanpa siapa-siapa, berpura-pura bahwa jiwaku masih membalut raga. Tapi bisik-bisik itu hanya gema, memantul pada dinding doa. Aku belajar menyapa sunyi dengan senyum. Bibirku kaku, wajahku beku. Aku membaca beberapa catatan kusam tentang perjalanan panjangku yang kabur. Hingga pada cermin aku tahu aku hanyalah debu. Oke, kemudian Hai. Selamat pagi. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, Pater selaku Kepala Sekolah SMA Santo Arnolus Johnson, Bapak Ibu Guru, teman-teman, singkatnya hadirin sekalian yang saya cintai. Perkenalkan, nama saya Nicole Stefani Zeladamu Jonjoko. Saya adalah perwakilan dari SMPK Santo Gregorius Burai. Saya akan membawakan dua puisi, yaitu puisi wajib dan puisi pilihan. Puisi wajib. Hilangku mampus, kaya Hansai. Berapa langkah yang harus kukayu untuk sampai pada hadiratmu? Telah banyak yang datang dan pergi, lantas hilang di tempat ini.
tanpa jejak, tanda tiada. Berapa banyak subuh lagi harus tinggal aku di tempat keraguan, bagai kapal kehilangan nakoda, terombang gelombang, terseret prahara. Bahkan satu-satunya hal yang kita cintai telah mampus. Bukankah sebelum ada di belakang bahasa, sesungguhnya ketiadaan? Pada pertemuan kedua yang tak tahu kapankah itu menjadi seseorang, mencintaimu membuat benar-benar kehilangan diriku sendiri. Puisi pilihan Kalbu Lelah, karya Agnes Mila Ati. Mama, boleh aku bertanya pada kamu, benarkah aku adalah air mata? Sudah lama aku tidak lagi membaca kasih di wajahmu. Aku takut Mama lelah denganmu. Mama, benarkan aku tumbuh dari darah dagingmu? Saat Mama bercermin, aku melihat ada cahaya doa, dan aku hanya bisa memelukmu dalam alam. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi Dewan Juri dan hadirin sekalian. Perkenalkan, saya Niwaya Rupadi Widya Astuti dari SMP Negeri 2 Kupang. Peternakan Kepalsuan, karya E. No Yonson. Kami ke sebuah peternakan. Beredar kabar di sana, bermacam ragam kepalsuan dijual. Kami juga merupakan jenis manusia palsu tingkat tinggi. Sesampainya di sana, kami menyaksikan selaksa kepalsuan dijejerkan, dipamerkan, dipromosikan, diperdagangkan. Semua jenis ada, saudara-saudari, janji palsu, cinta palsu, perhatian palsu, kepedulian palsu, berita palsu, keputusan palsu, kepemimpinan palsu, hukum palsu, filsafat palsu, teologi palsu, etika palsu. Semuanya original palsu. Pembeli dan penjual palsu mulai tawar-menawar.
penawar palsu. Beberapa harga dipalsukan karena pembelinya palsu. Beberapa diskon dipalsukan karena penjualnya palsu. Peternakan itu penuh sesak dengan kepalsuan. Semua aktivitas di sana palsu. Segala efektivitas pun secara totalitas palsu. Peternakan palsu itu dijaga oleh polisi dan tentara palsu. Dilegalkan surat izin yang palsu. Dipelihara orang-orang penting yang palsu. Lintah-lintah dibiarkan berkompromi, sedangkan pengobatan dengan lintah disegel total karena dianggap palsu. Peternakan palsu ada di sana. Di negara dengan bangsa yang palsu. Di negara dengan aturan yang palsu. Di negara dengan sistem pendidikan yang palsu. Di negara dengan tingkat kebahagiaan yang palsu. Mari kita pelihara peternakan itu agar kepalsuan berkembang biak, merata, dan kekal. Katamu busuk. Karya Gema GVN Sony. Kata itu terperangkap abadi di telingaku. Menusuk lebih dalam dari luka apapun. Mungkin benar aku terlalu hina. Terlalu banyak impian yang sesat. Terlalu banyak luka yang kubiarkan berdarah. Mereka melihatku hanya dari permukaan, menerjemahkan sisa-sasa kekeliruan dan kecewa. Tanpa tahu, setiap malam aku menghabiskan banyak tenaga untuk menghapus memar yang jatuh dari kedua sudut mataku. Aku tahu aku belum pantas menjadi tabrak di meja kalbumu, membungkusmu dengan maaf. Adalah kemustahilan yang ku cari.
siang, sisi sini, sisi sana, punya sesal, punya kemenangan. Beri bandingan, beri rasa, beri fikir. Pada kala kau mimpi padu di malam larut, betapa urang, betapa hati memerah kasih di hujan lebat. Di titik memacu, di hidup memacu. Tuhan, karya Maria Yuliana Ose. Jika cahaya itu ada, mengapa mimpi ini suram? Aku selalu berbincang pada keheningan, tak ada suara, tiada jawaban. Aku hanya disapa sepoi-sepoi yang membalut jiwa dengan kedinginan, memeluk doa dengan teka-teki yang membeku. Tuhan, jangan biarkan aku menebakmu. Pada malam tanpa rembulan, pagi tiada mentari, dan senja kehilangan jingga. Aku menyerah, terserah Tuhan saja. Oke, Via Dolorosa, karya Gerson Pon. Makin terasa ada kesementaraan berbunga dalam dada. Bila kematian tadi dibayang sendiri, tanah kelahiran selalu menerima kepedihan umur. Sampai pun suara seru, aku pun pergi tua, selalu tersua matahari pasir. Aku pun ingin kembali, wahai matahari mawar. Tinggal kini seberkas cahaya di mesin desis. Dalam keinginan berjaga, keinginan membela. Mata yang kulalui, genangan rawa tepi kota yang bengis. Dengan sisa iman yang terkikis oleh tangis. Ku terbang dari jiwa yang mengambang di rawa kota yang jauh. Semasa sayatan ratap pedih diri sendiri. Dosa dan binasa pernah padanya berkecup ramah. Mengajak kembali ke tanah lahir yang menerima kepedihan umur. Wahai udara yang berdarah pengorbanan, dalam segala ruang, detik, dan ketiadaan, sampai pun terbongkar hancur satu elektron oleh pencari. Engkau masih buat apa bagi yang belum puas terima? Aku hanya debu. Karya Eva Novelina Kewa. Malam datang seperti tamu lama, mengetuk lembut pada jendela kenangan. Aku menyalakan lampu, seakan cahaya mampu menyembuhkan luka. Kadang aku berbincang tanpa siapa-siapa, berpura-pura bahwa jiwaku masih membalut raga. Tetapi bisik-bisik itu hanya gema, memantul pada dinding doa. Aku belajar menyapa sunyi dengan senyum. Bibirku kaku, wajahku beku. Aku membaca beberapa catatan
hingga pada cermin. Aku tahu aku hanyalah debu. Jiwaku milikmu. Karya YS Batau. Di penghujung malam, gelap masih menetap. Saat paling kuat bermimpi, saat paling sering berandai. Mungkinkah jiwaku tanpamu ibu? Bisakah tubuh ini tanpa dekapan, tanpa suara, juga tanpa ingatan tentangmu? Ibu, jiwaku haus akan pesan darimu, haus akan dudukmu di sampingku, haus akan surga kecil di kakimu. Entah apa jadinya raga tanpa jiwa, entah apa jadinya jiwa ini tanpamu ibu. Semua hasrat jiwa ini milikmu. Katamu busuk. Karya Gema G.E.N. Son. Kata itu terperangkap abadi di telingaku, menusuk lebih dalam dari luka apapun. Mungkin benar, aku terlalu hina, terlalu banyak impian yang sesat, terlalu banyak luka yang kubiarkan berdarah. Mereka melihatku hanya dari permukaan, menerjemahkan sisa-sasa kekeliruan dan kecewa tanpa tahu. Setiap malam aku menghabiskan banyak tenaga untuk menghapus memar yang jatuh dari kedua sudut mataku. Aku tahu aku belum pantas menjadi taplak di meja kalung. Membungkusmu dengan maaf adalah kemustahilan yang kucari. Aku memang busuk. Itu katamu. Tes. Selamat siang. Perkenalkan, saya Nimade Sri Kartika Widya Dharma dari SMP Negeri 2 Kupang. Dua anak paut yang kecewa. Karya E. Nong Yonson. Dua anak paut bermain di samping rumahku tadi pagi. Satu berperan sebagai ayah, satunya lagi bunda. Di hadapan mereka
mereka berjejer dua boneka sebagai anak pertama dan kedua. Keluarga cilik itu sedang merencanakan anak ketiga. Dengan lembut, ayah menyampaikan niatnya. Bunda, rumah tangga kita tidak ramai hanya dengan 2 anak ini. Kita cari lagi anak ketiga ya. Bunda pun menjawab dengan nada keibuan. Iya ayah, rasanya anak ketiga ini kita cari di tempat sampah sebelah. Ada botol aqua kecil di sana. Ayah ambil ya. Setelah membaringkan ketiganya, pasangan cilik bijak itu menasehati mereka. Anak-anak, jangan nakal ya. Harus saling sayang, saling jaga. Ayah dan bunda ke pasar. Ayah jual ikan, bunda jual sayur. Tidak lama kok, ayah dan bunda akan kembali. Sambil mengelus ketiganya, bunda bertanya, Pesan oleh-oleh apa anak-anakku sayang? Bunda bawa Salome ya. pasangan cilik bijak itu meninggalkan ketiga anak mereka. Tiba-tiba saja keduanya menangis teriak-teriak. Mama, botol aku, boneka. Dua boneka dan botol aqua itu sudah dilempar jauh-jauh, diganti dengan 2 mangkuk bubur panas di tangan ibu mereka yang seram wajahnya. Dengan nada tinggi, ibu itu berteriak, Urus main saja dari tadi. Makan dulu. Lama-lama itu botol dengan boneka kotor saya bakar. suasana keluarga cilik nan romantis itu terganti dengan bubur panas dan teriakan ibu yang menyebalkan. Ekspresi ayah dan bunda yang sebelumnya bijak dan harmonis berubah total menjadi anak kecil yang lugu, polos, dan kecewa. Candaan Buku Tua, karya Florence Abon. Beberapa halaman buku usang itu mengajakku bercanda dengan kalimat-kalimat tua. Besar pasak daripada tiang. Kalau kasar, jangan minta tenang. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Ada yang tabah
ada juga yang dengki. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, berbelit-belit dahulu, bilang tenang, ini ujian. Aku tertawa tanpa suara, hanya bahuku dan pita suaraku yang gemetar. Sebab di sini batu, kayu, tembok, papan punya telinga. Beberapa halaman buku usang ini mengajakku bercanda dengan kata-kata. Aku, kamu, kita, mereka apa? Terima kasih. Pada cintamu melekat oleh Simon Sevi. Matahari masih mendengar. Aku sibuk mengejar banyak. Lupakan kasihmu dalam gemerlap hingga kasih mulai lelah. Lalu malam mulai pekat, mencarimu mungkin telat, tapi kasih selalu kuat pada cintamu melekat. Malam memang gelap, tapi cintamu tak lelah. Mentari memang bersinar, tapi bulan mulai bersinar. Puing keyakinan yang payah. Karya Magdalena Ika Nahas. Lihatlah, jerat halus mulai membingkai, senyum akrab yang berbisik perlahan. Akulah sebuah topeng teduh, tempat racun bersembunyi damai, menawarkan manis padahal mematikan harapan. Bukan hanya pada panah yang melesat, tapi pada yang hadir dengan madu dari setiap sapa. Kekuatan sejati tak lahir dari kata yang terlewat, namun dari keberanian mengakui segala rupa. Jika dusta merekah, mekar di taman kita, kebencian pasti menyusul
ikatan menjadi hampa, hanya menyisakan puing keyakinan yang payah. Terima kasih. Menjejak laut, aku karya Gusti Masan Raya. Di sini, di atas pasir, ada yang hilang seperti terusir. Senja merah yang membias di bangku panjang, kini bergemuruh di risau napas ranjang. Selepas kita saling memandang, kita sama-sama melaut, menatap ombak di pantai itu surut. Di manakah kau temukan jemari kaki itu? Aku tidak ada dermaga, hanya terlintang bangku panjang. Dan mestikah kutanya juga, kemana berlabuh segala tongkang? Kita sama-sama melaut, mengajak bayang di telaga maut. Ada jejak, ada tapak. Kau, aku sama-sama pernah retak. Banda Aceh, 15 Maret 2005. Kalbumu lelah. Karya Agnes Milaati. Mama, boleh aku bertanya pada kalbumu? Benar kan? Aku adalah air mata. Sudah lama aku tidak lagi membaca kasih di wajahmu. Aku takut Mama lelah denganku. Mama, benar kan aku tumbuh dari darah dagingmu? Saat Mama bercermin, aku melihat ada cahaya doa. Dan aku hanya bisa memelukmu dalam air. Terima kasih. Oke, kita berikan tepuk tangan. Menebak takdir, karya Enong Yonson. Aku menebak takdir di antara puing-puing impian yang berantakan. Beberapa luka menatap tajam. Beberapa pertanyaan mengancamku lalu karam. Luka-luka itu memberi isyarat tentang mengapa perjalanan ini karat. Sedangkan pertanyaan-pertanyaan melabuhkanku pada cermin. Aku berkaca, membaca senyum-senyum yang tak lagi mekar, menyaksikan selaksa mata yang
kabar. Aku menebak takdir dengan sujud yang kaku, doa yang membeku, dan asa. Aku menebak takdir seperti pagi tanpa mentari, senja kehilangan jiwa, dan malam tanpa remeh. Di balik tamak karya Maria I.E. Leon Batu, dalam sukma mengalir kasih, ucapan syukur terus kuukir dalam kalbu. Terkadang aku enggan menatapmu. Mengapa jiwaku menggurung diri di balik tamak? Aku bertanya dalam doa-doa yang tak pernah usai. Pagi, siang, senja, dan malam. Doa-doa itu seperti terperangkap di persimpangan jalan kebimbangan. Arah mana yang kunyalakan lilin? Jalan mana yang kulantunkan tobat? Aku bersujud, membaringkan jiwa yang kaku, membalutnya dengan bisikan-bisikan penyesalan. Sampai aku lupa, doa memang tak pernah selesai. Terima kasih. Tes. Perkenalkan, nama saya Nimade Ayu Anandini Saraswati Atmaja. Saya berasal dari UPTD SMPN 2 Kota Kupang. Hari ini saya akan membacakan puisi wajib dan puisi pilihan. Puisi wajib berjudul Ma, karya E. Nong Hyongson, dan puisi pilihan berjudul Memberimu Tenang, karya Maria G. N. B. Dacosta. Ma, karya E. Nong Hyunson. Ada semacam luka yang berdarah di senyummu. Ada semacam lara yang mengalir di sudut matamu. Apa yang diam-diam Mas semayamkan dalam jiwa? Apa yang tak sanggup Ma sembunyikan? Biasanya Ma berhasil menepis luka dan lara. Tapi kali ini Ma, ada apa? Aku membayangkan dialog ini di hadapan potret usang di samping pusara tua. Ya, itu kuburan Ma. Sebelum hangat genggaman tangan terakhirnya menjadi dingin, aku membeku menyaksikan tubuhnya yang kaku, membenci
memuji Tuhan dengan segala bentuk alasannya. Bukan karena menolak ada kehidupan setelah kematian, tetapi bagaimana bisa senyuman itu pucat? Bagaimana bisa tatapan itu karat? Aku berantakan di sini. Beberapa kali mencoba meminjam wajah lain untuk kusematkan senyum dan tatapmu. Aku hanya menambah sesak di dada dan retak pada rindu. Mau aku mencarimu seperti ramai mencari damai, panas mencari sejuk, dan doa mencari Tuhan. Terima kasih. Memberimu tenang. Karya Maria G. N. B. Da Costa. Mari duduk di sampingku. Aku ingin memeluk rindumu. Aku ingin menghangatkan jiwamu. Kau tidak sedang berantakan. Kau hanya butuh ruang untuk tumbuh. Ruang itu adalah aku. Mari sandar di bahuku. Istirahatkan memar yang kau pendam. Lepaskan bersama senyum yang sudah lama kau diamkan. Lihat wajahku, aku masih di sini bersama jiwa. Kau masih punya waktu untuk pulang. Pulanglah. Sekian dan terima kasih. Beristirahatlah dalam karya Marcellus Dairo Bifer. Buat Bapak yang kini pergi dan tak akan kembali, hanya satu
beristirahat dalam damai abadi. Kalau kami bergabung kini, jadikan duka kami Kamboja rindu, peneduh batu misalnya. Kalau kami kini menangis sedih mengenangmu, jadikan titik air mata kami embun penyiram rumput makamu. Kalau kini lidah kami keluh tentang kepergianmu, jadikan keluh kami nyanyian requiem yang merdu, pemohon damai abadi bagimu. Di gereja dan makam yang bentang. Kalau kini kami terjaga sepanjang malam, jadikan lilin tidur kami yang memijar di samping peti tubuhmu. Kalau kini hati kami berbisik tersendat sedih, jadikan doa kami asap putih dari pedupaan yang harum di hadapan Tuhan, para malaikat, dan sekalian orang saleh. Ya Tuhan, turunkanlah biang lala yang dulu Kau buat bagi Abraham di atas makam hamba-Mu yang kini Kau panggil, supaya istirahat jiwanya tenang dan damai dalam tentram abadi di surga. Rahim yang cacat, karya Aura Leticia Ma. Aku, gadis mungil yang sedang berdebat dengan impian, doa, dan candaan semesta. Setiap pagi aku bertengkar dengan nasib, berselisih dengan Tuhan, berseberangan dengan iman. Aku lahir dari rahim yang cacat, tumbuh dari gosip-gosip tentang siapa ayahku. Iya, ayahku siapa? Aku membenci Adam bukan dari kisahnya, melainkan dari kesengajaannya. Aku adalah cinta yang haram, adalah penyesalan yang hidup, adalah luka yang abadi. Sampai saat aku mulai belajar jatuh cinta, aku sudah melatih kamu untuk menolak keperihan. Aku tidak ingin rahimku cacat. Terima kasih. Pada retak telapak kakimu yang rentang, surgaku masih kudus. Karya E. No Johnson. Di pematang sawah yang tandus, ibuku berkisah tentang sepasang burung pipit berdada kuning. Pada pohon dengan ranting-ranting kering nan rapuh. Tentang kemesraan, ibuku berkisah dengan senyum tentang ranting kering nan rapuh. Ibuku sejenak terdiam, mengambil tanah tandus di hadapannya, menempel lekat pada dada tipisku yang datar. Ia lalu berpesan, seperti tandus pada pematang dan sawah ini, seperti kering pada ranting yang rapuh, seperti kita di antara harapan dan kenyataan. Aku merasa tidak melahirkan jiwa yang rapuh, raga yang lemah, impian yang parah. Aku
melahirkan air untuk pematang dan sawah ini. Aku melahirkan kuat untuk ranting pada pepohonan. Aku melahirkan harapan yang hidup pada setiap kenyataan. Aku melahirkanmu dengan jerit, sakit, luka, jahitan, dan tanpa kunjungan selain ayahmu. Dan pada hari ketika kau bisa bicara, kau menyebut jelas, Papa, dalam peluk dan ciumku. Aku pun berteriak, Ibu, Ibu. Aku mencintaimu. Sambil kukecup retak telapak kakinya yang rentah, ia memberikan sisa tanah dari genggamannya untukku. Letakkan ini dimanapun kau mau dan sampaikanlah. Aku mau hidup darimu. Katamu busuk. Karya Gemma G. V. N. Sonia. Kata itu terperangkap abadi di telingaku, menusuk lebih dalam dari luka apapun. Mungkin benar, aku terlalu hina, terlalu banyak impian yang sesak, terlalu banyak luka yang kubiarkan berdarah. Mereka melihatku hanya dari permukaan, tanpa tahu setiap malam aku menghabiskan banyak tenaga untuk menghapus memar yang jatuh dari kedua sudut mataku. Aku tahu aku belum pantas menjadi tapak di meja kau dulu. Membungkusmu dengan maaf adalah kemustahilan yang kucari. Aku memang busuk. Itu katamu. Teko, karya Maria A.O. Dai. Tekong, teriakmu. Satu batu, dua batu, tiga batu. Susunan batu ini adalah kekuatanku. Dengan jantung berdebar, aku menjaga bentengku. Tekong, teriakmu. Aku menghitung 1, 2, 3. Kau bersembunyi, meninggalkanku tanpa suara. Aku mengintip di balik pohon tua itu, mencoba menemukanmu. Aku berjalan meninggalkan bentengku, mencoba menemukan keberadaanmu. Kau tersenyum, mengejekku, lalu berlari, mencoba menyentuh bentengku. Tekong, teriakmu. Dengan kaki pendekmu, kau robohkan bentengku.
menjaga pertemanan kita. Ibu, karya Gladisa Yoseli Mamula. Aku menyapanya kali ini dengan nada yang tak lagi sama, lebih teduh, dalam, dan berat. Aku menjejerkan tuh, membariskan harap. Ia menatap. Ia selalu berhasil membaca maksudku. Tersenyum, lalu mengangguk-angguk sepakat. Aku terlalu polos di hadapannya. Padahal beberapa waktu sebelumnya aku belajar memoles permintaan. Namun ia, ibu, membaca